Sebuah kasus pembunuhan terjadi. Misteri kematian korban menjadi sorotan media. Apalagi satu-satunya saksi adalah seorang anak luar biasa berkebutuhan khusus. Akankah kasus ini menemukan titik terang di tengah susahnya komunikasi dengan saksi yang merupakan anak berkebutuhan khusus? Dan inilah Innocent Witness. Seorang pria bernama Sunho menelpon ayahnya di pagi itu. Dia meminta sang ayah untuk mencari ART karena dia sendiri juga sibuk dengan pekerjaannya. Sunho ini adalah seorang pengacara. Di tempat berbeda, ada seorang siswi bernama Jiwoo yang mengidap autis. Tapi dia disekolahkan di sekolah biasa. Makanya terkadang teman-temannya ini menertawakan cara Jiwoo berbicara. Malam harinya, Sunho pulang ke rumah. Sunho mulai mencari ayahnya. Ternyata si ayah ada di kamarnya sedang menahan kencing. Karena si ayah agak kesulitan untuk masuk ke kamar mandi. Sambil menyuapi sang ayah, Sunho memintanya untuk rutin meminum obat. Berita lalu menyiarkan tentang kasus pembalut beracun yang viral baru-baru ini. Terjadi demo besar-besaran di depan perusahaan pembalut itu. Di tempat berbeda, Jiwoo sedang asik bermain dengan gadgetnya. Tiba-tiba, dia dikagetkan dengan suara pecahan kaca. Jiwoo melihat keluar jendela. Terdengar suara teriakan seorang wanita. Jiwoo seperti melihat sesuatu. Dia lalu panik. Jiwoo mulai berteriak histeris sambil bilang berhenti. Kedua orang tuanya mendekat berusaha menenangkan anaknya. Dari kejauhan, terdengar suara yang berteriak Tuan Kim. Beberapa tetangga mulai terbangun. Polisi juga mulai berdatangan. Sementara itu, Sunho yang baru sampai di kantor dikabari bahwa dia akan menangani kasus pembalut beracun. Sunho sendiri bingung karena yang dia ingat, rekannya lah yang diminta menangani kasus ini. Ternyata, atasannya Sunho ini merekomendasikannya karena memang Sunho dikenal sangat pintar dalam menangani kasus. Rapat lalu dilakukan dengan si klien yaitu pemilik perusahaan pembalut. Atasannya Sunho ini menjelaskan bahwa jaksa nantinya akan terus mencari celah agar perusahaan ini terlihat buruk. Apalagi setelah ada 128 korban yang terkena kanker serviks dan 17 orang meninggal. Atasannya lalu bertanya, apakah ada solusi terbaik untuk menangani kasus ini? Sunho menyarankan satu pilihan terbaik, yaitu meminta maaf ke publik alih-alih berusaha menutupi kasusnya. Setelah publik tenang, baru mereka mulai melakukan rencana lain. Atasannya yang terkesan dengan jawaban Sunho memberikannya satu tugas baru. Tugas ini akan sangat mempengaruhi citra firma hukumnya. Dia akan jadi pengacara atas kasus yang baru-baru ini viral, yaitu kematian Tuan Kim. Jaksa penuntut menduga pelaku dari pembunuhan ini adalah asisten rumah tangganya. Si asisten rumah tangga ini bersikeras bahwa bukan dia pelakunya, meskipun dia ada di TKP waktu itu. Nah, jaksa sendiri menjadikan si asisten rumah tangga ini sebagai pelaku karena kesaksian dari seorang siswi berkebutuhan khusus. Sunho akan diutus sebagai pengacara dari asisten rumah tangga ini. Dia juga diberikan beberapa fasilitas oleh atasannya. Si atasan berharap Sunho akan membawa citra baik ke firma hukumnya. Serasa mendapat jackpot, Sunho langsung mengiyakan tawaran itu. Esok harinya, Sunho menemui asisten rumah tangga yang bernama Oh Miran. Miran sangat berterima kasih karena Sunho mau membantunya secara sukarela. Dia sangat menderita berada di penjara. Sunho mencoba menenangkan Miran. Dia akan membantu tapi Miran harus berkata jujur dan tidak boleh ada yang disembunyikan. Sunho lalu meminta Miran menjelaskan kronologinya. Jadi, di malam itu, saat Miran akan tidur, dia mendengar suara aneh dari kamarnya Tuan Kim. Suara itu terdengar seperti erangan kesakitan. Miran langsung masuk ke kamar Tuan Kim. Miran saat itu panik melihat kepala Tuan Kim yang ditutupi plastik. Miran mencoba melepaskannya, tapi Tuan Kim terus memberontak. Bahkan, dia sampai memecahkan kaca. Berkali-kali,
Miran berusaha merobek plastik itu tapi tidak bisa. Jadi, dia memutuskan mencari gunting untuk melepaskan plastik itu. Tapi, saat Miran kembali, Tuan Kim sudah tergeletak tak berdaya. Miran yang syok waktu itu berteriak sangat keras. Sunho lalu bertanya, apakah sebelumnya Tuan Kim ini pernah punya niatan bunuh diri? Miran ingat, semenjak kematian istrinya Tuan Kim 2 tahun yang lalu, hampir setiap hari Tuan Kim ini bilang ingin menyusulnya. Miran lalu bilang, bukan dia pelaku pembunuhan Tuan Kim. Dia sudah merawat Tuan Kim dari 10 tahun yang lalu. Miran tidak punya siapa-siapa di dunia ini. Jadi, ketika Tuan Kim memberinya tempat tinggal, Miran sudah menganggapnya seperti saudara sendiri. Miran memberikan permen ke Sunho sebagai imbalan, karena hanya itu yang dia punya. Dia sangat berterima kasih karena Sunho mau membantunya. Saat Sunho kembali, dia langsung melihat video kesaksian dari Jiwoo. Tapi setelah tahu bahwa Jiwoo ini anak luar biasa dan butuh penanganan khusus, Sunho jadi berpikir keras. Dia lalu pergi ke TKP. Saat bertanya alamat, tetangganya Tuan Kim ini berterima kasih karena Sunho mau membantu Miran. Dia juga tidak percaya bahwa Miran pelakunya karena Miran merawat Tuan Kim seperti ayahnya sendiri. Apalagi Miran jadi tersangka karena kesaksian seorang gadis berkebutuhan khusus. Sunho lalu masuk ke rumahnya Tuan Kim. Di sana, dia bertemu anaknya Tuan Kim. Anaknya Tuan Kim tidak mau membantu Miran di persidangan karena dia yakin bahwa Miranlah pelakunya. Sunho mencoba melihat kamar Tuan Kim. Dia lalu melihat rumah tepat di seberang kamar Tuan Kim, yaitu rumahnya Jiwoo. Dia lalu menuju ke sana. Tapi setelah memperkenalkan diri sebagai pengacaranya Miran, ibunya Jiwoo bilang dia tidak ingin membahas perihal Tuan Kim lagi. Sunho di sini tetap memaksa, tapi ibunya Jiwoo bilang bahwa sejak kejadian itu, anaknya jadi sulit untuk tidur. Dia tidak ingin membuat anaknya teringat lagi kejadian itu. Karena tidak mendapatkan petunjuk apa-apa, Sunho mencoba mencari jalan lain. Dia meminta bantuan seseorang yang mengerti kondisinya Jiwoo. Wanita ini menjelaskan, memang Jiwoo menderita autis, tapi sepertinya dia memiliki kecerdasan tinggi. Jika dicermati baik-baik, Jiwoo ini selalu mengutarakan kebenaran dan apa adanya. Sunho bertanya kembali, apakah jika diberikan pertanyaan seperti di tempat persidangan, Jiwoo akan bisa berkomunikasi dengan baik? Wanita ini menjelaskan bahwa orang-orang berkebutuhan khusus seperti Jiwoo ini seperti memiliki dunianya sendiri. Jadi, jika ingin berkomunikasi dengan mereka, usahakan harus masuk ke dunia mereka terlebih dahulu. Sorenya, Sunho menemui temannya bernama Suin. Temannya ini tetap berdemo terkait pembalut beracun itu. Suin ini merupakan seorang janda anak satu. Mereka lalu makan bersama sambil bercerita tentang masa lalu keduanya. Saat pulang, Sunho meminta Suin untuk menarik gugatannya ke perusahaan pembalut beracun itu. Karena jika dilanjutkan, akan memakan waktu lama dan ada kemungkinan kalah. Sunho menyarankan untuk berdamai saja dengan perusahaan itu demi mendapatkan kompensasi yang layak untuk para korban. Suin hanya diam dan berlalu pergi. Di rumah, Sunho mencoba mempelajari cara berkomunikasi dengan anak-anak berkebutuhan khusus dan bagaimana anak-anak ini melihat dunia. Tiba-tiba, ayahnya datang dan terus memaksa Sunho untuk segera menikah. Sunho kesal, dia ingin fokus bekerja agar bisa melunasi hutang ayahnya. Esok harinya, Sunho menemui Miran kembali. Sunho menyarankan Miran untuk mengikuti tes kebohongan. Mendengar hal itu, ekspresi Miran berubah. Dia merasa Sunho tidak mempercayainya. Dia bersedia mengikuti tes itu dan berharap keraguan Sunho ini menghilang. Tapi ketika melihat air mata Miran, membuat Sunho kasihan dan mengurungkan tes tersebut. Sunho lalu menuju ke kantor kejaksaan. Seorang jaksa yang bernama Lee Hae-jung tidak sengaja menabraknya. Di persidangan tertutup ini, Sunho meminta Jiwoo dihadirkan karena hanya dia satu-satunya saksi di kasus ini. Lee menolak karena Jiwoo sendiri memiliki keterbatasan apalagi ini di tempat umum. Sunho tetap memaksa yang pada akhirnya hakim mengabulkan permintaan Sunho agar kasus ini segera menemui titik terang. Selesai persidangan, Lee sepertinya kesal karena merasa
Sunho tidak mengerti dengan kondisinya Jiwoo. Sunho lalu bilang, dia tahu bahwa Lee ini juga punya saudara yang berkebutuhan khusus seperti Jiwoo. Mungkin karena hal itulah dia ditunjuk di kasus ini. Jika Lee ingin semua berjalan adil dan jujur, dia meminta Lee untuk mengajarinya cara berkomunikasi dengan Jiwoo. Lee sempat menolak, tapi dia memberikan sebuah saran. Jika ingin berkomunikasi dengan penderita autis, Sunho hanya harus memasuki dunia mereka. Karena dengan cara itulah, anak-anak berkebutuhan khusus ini berkomunikasi. Sunho masih bingung, tapi Lee meminta Sunho mencari jawabannya sendiri. Sunho lalu menunggu Jiwoo di depan sekolahnya. Terlihat teman-temannya yang lain mengganggunya, tapi ada satu temannya yang membantu. Sunho mendekat dan memperkenalkan diri, tapi Jiwoo yang melihat Sunho malah bilang ada 267 titik di dasinya Sunho. Sunho kebingungan, dia lalu mencoba bertanya tentang kejadian di malam itu, tapi Jiwoo hanya terdiam. Temannya bilang, meskipun hanya diam, sebenarnya Jiwoo mendengar semua perkataannya Sunho. Jiwoo lalu berhenti dan menutup telinganya. Ternyata Jiwoo ini tidak suka mendengar gonggongan anjing. Temannya ini sepertinya paham cara menenangkan Jiwoo tanpa membuatnya panik. Dan Sunho memuji hal itu. Karena tidak bisa diajak berkomunikasi, temannya menyarankan agar Sunho memulai dengan sesuatu yang disukai Jiwoo, yaitu teka-teki. Di persidangan hari pertama, Sunho memberikan rekam medis milik Tuan Kim. Dari data itu, terbukti bahwa Tuan Kim ini punya gangguan kecemasan dan insomnia. Bahkan harus mengkonsumsi obat tidur. Seorang ahli forensik lalu didatangkan oleh jaksa penuntut. Penyebab kematian Tuan Kim ini akibat kehabisan nafas karena kantong plastik yang menutupi kepalanya. Lee lalu menunjukkan kantong plastik dan lakban yang sama. Ahli forensik ini menjelaskan bahwa seharusnya Tuan Kim bisa bertahan selama 4 menit jika dibekap dengan kantong plastik tersebut. Lee lalu bertanya, apakah ada tanda-tanda Miran mencoba membantu? Ahli forensik menjelaskan bahwa ditemukan banyak sekali sidik jari Miran di kantong plastik itu. Tapi, tidak ada tanda-tanda Miran mencoba merobeknya. Padahal, plastik itu sangat mudah untuk dirobek. Dengan usia Tuan Kim yang 80 tahun dan kondisinya yang lemah, sangat tidak mungkin jika Miran tidak bisa membantunya. Sunho berbalik bertanya, bukankah orang yang kehabisan oksigen akan meronta-ronta? Apalagi, dia menemukan makalah di tahun 2011 yang ditulis langsung oleh ahli forensik tersebut, bahwa orang yang hampir tenggelam akan punya kekuatan yang berkali-kali lipat. Hal tersebut adalah naluri bertahan hidup manusia. Sunho juga sempat mencari peralatan bundir di internet dan menemukan kantong plastik yang sama yang dijual bebas. Apalagi, ada 4 kasus serupa yang terjadi baru-baru ini. Bahkan, di dalam kantong plastik itu diberikan gas butana yang punya efek halusinasi, yang bisa mengurangi penderitaan saat proses bundir tersebut. Dan di kamarnya Tuan Kim ditemukan 2 kaleng gas butana. Sunho juga menemukan rekaman CCTV saat Tuan Kim membeli gas tersebut di minimarket. Yang artinya, Tuan Kim sendirilah yang sejak awal ingin bundir. Persidangan lalu ditunda, tapi di sini Sunho lebih unggul. Sunho lalu menemui Jiwoo kembali. Di sini, Sunho sudah mempersiapkan beberapa teka-teki, dan Jiwoo terlihat mulai tertarik. Saat sampai di rumah, ternyata Lee juga ada di sana. Sunho berniat bertanya ke Jiwoo tentang kronologi kejadiannya. Tapi, Lee bilang ke ibunya Jiwoo jika dia bisa menolaknya. Sunho sedikit kesal karena sudah jelas dari bukti-bukti yang ada bahwa Tuan Kim ini bundir bukannya dibunuh oleh Miran. Tapi Lee bilang bahwa pengidap autis tidak pernah berbohong. Saat kembali, Sunho melihat Soo-in yang frustasi. Sunho lagi-lagi memintanya untuk menyerah. Apalagi, pihak perusahaan sudah menyewa 15 pengacara hebat. Soo-in lalu menyinggung Sunho yang hanya memikirkan uang. Perkataan Soo-in itu membuatnya berpikir. Sunho lalu menghadiri undangan bosnya. Di sana, ada pemilik perusahaan pembalut dengan setumpuk uang di hadapannya. Uang itu dengan santainya diberikan ke beberapa wanita. Sunho yang awalnya canggung mencoba untuk berbaur. Pasannya ini bilang, jika ingin sukses di dunia ini, Sunho harus sedikit bermain kotor. Sunho yang mabuk lalu pulang. Dia bilang ke ayahnya
bahwa sebentar lagi dia akan mendapatkan promosi dan bisa melunasi semua hutang ayahnya. Saat akan tidur, Jiwoo menghubunginya terkait jawaban teka-teki yang tadi. Jiwoo menelpon hanya untuk memastikan jawabannya benar atau salah. Setelah itu, dia menutup teleponnya kembali. Dirasa cara ini berhasil, Sunho mulai mencari teka-teki lain. Mereka sepakat akan memainkan teka-teki itu setiap hari di jam 5 sore. Mulai hari itu, mereka semakin dekat. Bahkan, Sunho membantu mengejar anak-anak yang terus menjahili Jiwoo. Sunho bahkan mulai mengobati rasa takut Jiwoo akan gonggongan anjing. Atasannya ini menjanjikan jika Sunho memenangkan kasusnya Miran, dia akan merekomendasikan Sunho ke anaknya Tuan Kim untuk mendapatkan penasihat hukum di perusahaannya. Nah, keesokan harinya, Sunho menemui anaknya Tuan Kim untuk tanda tangan kontrak. Siangnya, Sunho kembali ke sekolah, tapi dari tadi Jiwoo tidak kelihatan. Sunho mencoba menelponnya, tapi suara telepon terdengar dari balik lorong. Ternyata, sahabatnya Jiwoo ini memaksanya meminum minuman berisi ulat. Ini sebagai balasan karena sejak dekat dengan Jiwoo, sahabatnya ini juga dibully di kelas. Untungnya, Sunho datang sebelum sahabatnya ini memukul Jiwoo. Jiwoo yang mencoba mengejar sahabatnya ini dihalangi oleh Sunho. Tapi Jiwoo bilang ibunya pernah berpesan untuk selalu pulang bersama sahabatnya ini. Sunho mencoba menjelaskan bahwa orang-orang yang membuli Jiwoo ini bukan temannya. Mereka cuma memanfaatkannya saja. Jiwoo mulai menangis dan memukul kepalanya sendiri. Dia yang pingsan lalu dibawa ke rumah sakit. Di rumah sakit, Jiwoo meminta Sunho untuk merahasiakan semuanya dari ibunya. Dia tidak ingin ibunya ikut terluka. Saat ibunya datang, Sunho memilih untuk menceritakan semuanya demi kebaikannya Jiwoo. Sunho menyarankan untuk menyekolahkan Jiwoo ke sekolah luar biasa. Ibunya lalu cerita bahwa di umur 1 tahun, Jiwoo sudah bisa berbicara. Bahkan, dia sudah bisa membaca di usia 2 tahun. Sunho juga merasa bahwa Jiwoo ini sebenarnya anak yang jenius. Dia bisa menjawab semua teka-teki yang diberikan. Malamnya, Sunho mengantarkan Jiwoo dan ibunya pulang. Saat akan kembali, ibunya mempersilahkan Jiwoo untuk mampir dan mungkin sedikit bertanya terkait kasusnya Tuan Kim. Saat Sunho masuk ke kamarnya, Jiwoo langsung bilang bahwa dia ingin menjadi seorang pengacara yang baik sama seperti Sunho. Sunho hanya terdiam. Sunho lalu bertanya apa yang Jiwoo lihat saat malam kejadian. Jiwoo tidak menjawab pertanyaan itu dan malah berbicara ngawur. Dia malah membahas soal sahabatnya tadi. Dia sangat bingung menilai ekspresi seseorang karena orang yang dianggapnya baik malah memperlakukannya buruk, apalagi sampai memanfaatkannya. Jiwoo lalu bertanya apakah suatu saat Sunho akan memanfaatkannya. Esok harinya, sidang kedua dilakukan. Jiwoo yang datang bersama ibunya terlihat panik. Entah mengapa, dia merasa terganggu dengan semua hal. Sampai persidangan dimulai, Jiwoo hanya menutup telinganya. Dia bilang suara detak jantung terdengar sangat keras. Jam dinding lalu dimatikan. Persidangan pun dimulai. Jiwoo memberikan kesaksian bahwa dia melihat kepala Tuan Kim yang ditutupi kantong plastik. Saat itu, Tuan Kim terlihat berusaha melarikan diri. Miran waktu itu mendekat, tapi terlihat seperti membekap Tuan Kim dari belakang. Miran tidak terlihat seperti membantu, malah lebih mirip menyerang Tuan Kim. Jiwoo yakin karena waktu itu dia melihat Miran tersenyum. Atasannya Sunho lalu maju. Dia meminta Jiwoo membaca tentang buku gangguan spektrum autis, di mana penderitanya tidak bisa mengidentifikasi ekspresi, tindakan, serta emosi orang lain. Intinya, atasan Sunho ini terus menyudutkan Jiwoo, seakan kesaksiannya ini tidak valid. Atasannya Sunho memintanya melakukan tes sederhana. Sunho yang mengambil alih meminta Jiwoo menebak beberapa ekspresi di atas. Ibunya Jiwoo dan juga jaksa keberatan karena Sunho seperti menghina Jiwoo. Sunho bilang orang yang memiliki cacat mental seperti Jiwoo tidak bisa membedakan ekspresi orang. Sunho terdiam sejenak, lalu mengganti kata-katanya dengan kondisi khusus. Intinya, dia tetap yakin bahwa Miran ingin membantu Tuan Kim.
Hakim lebih mempercayai kata-kata Sunho dan menganggap kesaksian Jiwoo tidak valid apalagi dengan kondisinya. Sidang lalu ditunda 2 minggu untuk vonisnya. Miran sangat berterima kasih, tapi Jiwoo terus menatap Sunho penuh kekecewaan. Esok harinya, Sunho menghitung titik di dasinya yang ternyata benar ada 267 titik. Jiwoo tetap menelpon untuk menjawab pertanyaan teka-teki. Jiwoo di sini bertanya, apakah dia terlihat seperti orang yang cacat mental. Sunho semakin merasa bersalah. Sementara Jiwoo terlihat sangat sedih. Dia mencoba memahami kembali ekspresi manusia dari foto ibunya. Sunho lalu pergi ke rumahnya Jiwoo. Cuma si ibu kesal. Jiwoo sudah mempermalukan anaknya di depan orang-orang. Apalagi menyebutnya cacat mental. Si ibu berpikir mungkin kebaikannya Sunho selama ini hanya pura-pura untuk memanfaatkan anaknya saja. Sunho mencoba meminta maaf, tapi ibunya Jiwoo langsung mengusirnya. Sidang vonis pun dimulai. Dengan semua bukti yang ada dan kesaksian dari Jiwoo yang tidak kuat karena kondisinya, hakim menyatakan Miran tidak bersalah. Miran sangat berterima kasih dengan Sunho. Anehnya, dia langsung menatap anaknya Tuan Kim dengan penuh rasa terima kasih. Sunho tentu bingung, karena ketika anaknya Tuan Kim ini dimintai kesaksian, dia tidak ingin terlibat di kasus ini. Dari sini, mulai tercium keanehan. Saat keluar, kata-kata Miran yang keluar seperti kata-kata yang sering diucapkan Jiwoo waktu di rumah. Anehnya lagi, Miran ingin segera menemui anaknya. Bukannya Miran pernah bilang bahwa dia tidak punya siapa-siapa lagi. Miran agak panik, tapi dia langsung bilang bahwa itu adalah anak angkatnya. Sunho merasa ada kebohongan di sini. Dia mencoba mencari petunjuk lain. Hingga akhirnya dia menemukan fakta baru, bahwa sebelumnya Tuan Kim ini ingin menyumbangkan semua hartanya. Tapi saat berkas wasiat itu sedang dirampungkan, Tuan Kim keburu meninggal. Sunho semakin bingung. Sepertinya dia salah selama ini. Tapi seorang pengacara punya kewajiban untuk merahasiakan rahasia kliennya. Esok harinya, hujan pun turun. Sahabatnya Jiwoo meminta maaf sambil meletakkan payung miliknya. Seseorang berusaha mendekat yang ternyata adalah Miran. Di sini, Miran terlihat marah dan mengejek cara Jiwoo memberikan kesaksian di persidangan. Miran mengancam akan membunuh Jiwoo jika dia terus ikut campur di urusannya. Sorenya, Sunho masih menunggu telepon dari Jiwoo. Tapi karena tidak juga menelpon, dia menghubungi ibunya Jiwoo. Ibunya bilang, setelah Miran menemui anaknya, keadaannya jadi sangat drop. Sunho semakin merasa bersalah. Dia lalu mencoba menghubungi jaksa Lee dan meminta bantuannya. Esok harinya, Lee bergegas ke rumahnya Jiwoo. Dia ingin ambil banding dan meminta Jiwoo menjadi saksi kembali. Tapi ibunya menolak. Dia tidak ingin terus-terusan membuat anaknya tertekan. Ternyata, Jiwoo mendengar percakapan mereka berdua. Dia memutuskan untuk menjadi saksi. Karena kondisinya ini, mungkin dia tidak bisa menjadi pengacara dan membantu banyak orang. Tapi setidaknya, dia bisa menjadi saksi dan mengungkap kebenarannya. Sementara itu, Lee sangat kesal karena dia ditarik dari kasus ini. Jaksa lain ditugaskan untuk mengambil alih kasusnya dan kemungkinan besar karena firma hukumnya Sunho. Saat sampai di rumah, Sunho mendapatkan surat ucapan ulang tahun dari ayahnya. Ayahnya sangat bangga, apalagi Sunho bisa mengejar cita-citanya jadi seorang pengacara. Memang, dunia ini tidak adil, tapi ayahnya berharap Sunho tetap menjunjung keadilan. Tidak apa-apa sesekali berbuat salah, tapi dia tetap ingin Sunho mencintai dirinya sendiri. Perkataan ayahnya itu membuatnya bertekad ke persidangan. Sidang banding dimulai, tapi Jiwoo belum juga datang. Ternyata, Jiwoo berusaha untuk tetap tenang. Berusaha seperti orang normal pada umumnya. Sunho lalu maju dan meminta Jiwoo menghitung titik di sapu tangannya. Jiwoo dengan cepat menjawab 197. Hakim masih bingung apa hubungan pertanyaan itu dengan kasus ini. Maksud dari Sunho adalah, meskipun Jiwoo terlihat memiliki kekurangan, tapi sebenarnya dia juga memiliki kelebihan. Cuma caranya berkomunikasi saja yang tidak banyak dimengerti orang lain, membuatnya jadi terlihat aneh.
Sebenarnya, jika kita mengerti, justru Jiwoo ini adalah anak jenius. Hakim lalu menghitung, dan benar ada 197 titik. Sunho lalu meminta semua orang menunggu sampai jam 5. Saat jam 5, Sunho memberikan kuis ke Jiwoo. Dia meminta Jiwoo menebak perkataan dari penjaga yang berdiri di belakang. Si penjaga diminta berbisik dan menyebutkan nama serta pangkatnya. Hebatnya, Jiwoo bisa menyebutkan semuanya secara detail. Padahal, semua orang tidak mendengar apa-apa. Sunho mencoba menjelaskan bahwa beberapa penderita autis memiliki pendengaran yang tajam. Atasannya mencoba menghentikan Sunho, tapi Sunho bilang dia masih menjelaskan ke hakim. Sunho bertanya kembali apakah Jiwoo ingat yang dikatakan Miran saat kejadian. Jiwoo dengan lantang bilang ingat 52 kata yang diucapkan Miran waktu itu. Saat kejadian, Miran membunuh Tuan Kim. Dia sangat kesal karena Tuan Kim berniat menyumbangkan semua hartanya. Miran yang sudah merawatnya bertahun-tahun malah tidak mendapatkan apapun. Miran ketar-ketir, begitu juga dengan anaknya Tuan Kim yang berusaha pergi, tapi segera dihentikan oleh Lee. Dan benar, total ada 52 kata seperti yang dikatakan oleh Jiwoo tadi. Sunho menambahkan, alasan Jiwoo kebingungan saat bersaksi karena mereka tidak mengerti cara berkomunikasi dengan mereka. Atasannya sangat marah karena Sunho ini harusnya membela Miran. Dia meminta persidangan ini untuk dihentikan. Akhirnya, atasannya diusir. Sunho lalu mendekati Miran. Dia ingin Miran berkata jujur jika ingin hukumannya diperingan. Sambil menangis, Miran lalu jujur bahwa dalang di balik semua ini adalah anaknya Tuan Kim. Sunho lalu berterima kasih ke Jiwoo karena sudah menjadi saksi terbaik di persidangan. Mereka jadi sangat dekat. Bahkan Sunho datang ke pesta ulang tahunnya Jiwoo. Jiwoo juga sudah pindah ke sekolah luar biasa. Dia sangat suka di sana meskipun teman-temannya banyak yang bersikap aneh. Tapi setidaknya kali ini tidak ada yang membulinya. Sunho lalu memberikan Jiwoo buku teka-teki kesukaannya. Karena sudah jam 5, Jiwoo dengan polosnya menelpon dan bilang bahwa ternyata dugaannya benar. Sunho adalah pengacara baik. Sunho lalu menemui Suin. Dia bilang bahwa dia sudah berhenti jadi pengacara dan kini dia ingin hidup bersama Suin dan anaknya. Dan film pun berakhir. Nah, seperti biasa, like kalau kalian suka, dislike kalau enggak, subscribe kalau belum. Sampai jumpa di video yang lain. Dajung.